Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riko Chandra Panjaitan. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 25, kelompok 3, dari unit kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo, golongan 2C, dengan jabatan verifikator anggaran. Sini saya akan mencoba menyajikan presentasi mudah modul salah satu core values ASN, yaitu values loyal, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Sebelum kita masuk ke core values-nya, tentunya kita harus paham dulu apa itu pengertian loyal. Menurut beberapa ahli, ada 3 saya tampilkan pengertian loyal. Yang pertama, kepatuhan atau kesetiaan. Ada juga yang mengenai sebagai tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempat bekerja. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Keywordnya mungkin kesetiaan ya. Ciri karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya antara lain taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, menjadi teladan bagi pegawai. Oke, sebagai ASN ada panduan perilaku yang ditetapkan oleh Kemenpan RB pada values loyal. Yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3, menjaga rahasia jabatan dan negara. Oke, ada beberapa kata kunci untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal. Yang pertama itu komitmen, yang bermakna perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Yang kedua, dedikasi, yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Yang ketiga, kontribusi, yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Keyword yang selanjutnya, nasionalisme, yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dan cita-cita tujuan yang diikat. Sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, budaya sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keyword yang selanjutnya yaitu pengabdian, yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih, sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Oke, kita dapat membangun perilaku loyal dengan yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Selanjutnya, melakukan evaluasi secara berkala. Ini yang dilakukan organisasi terhadap pegawainya. Oke, ada pedoman pertama, yaitu tadi memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Ada panduannya. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
Pedoman perilaku yang kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara dengan nilai dasar yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Empat, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Ada pedoman perilaku yang terakhir, yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara dengan nilai dasar. 1. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Kedua, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selanjutnya, yang terakhir, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Berikut saya sajikan implementasi values loyal pada lingkungan kerja. Berikut videonya.